Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti biasa kali ini saya akan memberikan edukasi sekaligus informasi mengenai pinjaman online. Barangkali ada teman-teman di luar sana yang memang belum pernah mengajukan di pinjaman online, bahkan memang belum tahu nih apa pinjaman online. Jadi jika memang belum tahu, jangan meraba-raba ataupun jangan coba-coba, karena sekali coba nanti akan ketagihan. Oleh sebab itulah, ketika kita sudah asik mengajukan di pinjaman online, karena asiknya itu karena mudah cair, untuk dokumennya juga gampang, itu membuat kita ketagihan. Namun memang harus direm teman-teman. Gunakanlah pinjaman online ini untuk hal yang sekiranya sangat bermanfaat untuk kita sekarang atau untuk kita mendatang. Artinya cocok untuk modal usaha, jangan untuk hal-hal yang ke arah lifestyle kita, seperti untuk shopping atau untuk hal lainnya yang sekiranya kurang bermanfaat untuk kita. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, untuk aplikasi pinjaman online ini juga banyak diberitakan apakah pinjaman online ini bisa dipercaya atau tidak, apakah memang sudah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, berikut akan saya rekomendasikan aplikasi pinjaman online cepat cair terbaik serta bunga yang rendah yang bisa teman-teman jadikan referensi ketika lagi mencari pinjaman online. Oke, kita langsung aja check it out. Nah, yang pertama yang akan saya rekomendasikan ada namanya Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat ini adalah sebuah aplikasi pinjaman uang online yang menawarkan kita layanan pinjaman tanpa harus memberikan jaminan. Nah, untuk aplikasi Rupiah Cepat ini juga menyediakan pinjaman mulai dari Rp600.000 hingga Rp50 juta dengan jangka waktu pengembaliannya hingga 3 bulan. Di sini saya akan mengupas ataupun mengulas review lengkap mengenai aplikasi pinjaman online Rupiah Cepat, termasuk kekurangannya bahkan kelebihannya. Untuk keunggulan Rupiah Cepat ini dibanding dengan aplikasi sejenis lainnya adalah kemampuannya dalam proses setiap permintaan pinjaman dengan sangat cepat. Untuk Rupiah Cepat ini juga merupakan bagian dari perusahaan PT Kredit Utama Fintech Indonesia yang berkantor di pusat di Sunter, Jakarta Utara. Kemudian untuk Rupiah Cepat ini dalam proses peminjaman uang secara online melalui aplikasi Rupiah Cepat ini dilakukan sepenuhnya melalui perangkat ponsel kita dan tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Jadi kita sebagai nasabah hanya bisa mengajukan permintaan pinjaman dengan cepat dan mudah dalam waktu 15 menit saja. Maka nanti setelah kita pengisian data, maka data-data kita akan diproses, kemudian setelah itu permintaan kita akan disetujui atau ditolak. Jika permintaan kita disetujui, maka dana pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan kita tadi akan segera ditransfer ke rekening kita. Untuk Rupiah Cepat ini juga menjamin keamanan data pribadi pemohonnya dan menjaga privasi kita. Jadi total dari 161 perusahaan fintech yang berizin dan terdaftar di OJK dengan 25 perusahaan diantaranya memiliki izin dan terdaftar di OJK. Jadi Rupiah Cepat ini termasuk ke dalam 25 perusahaan fintech yang memiliki izin resmi dari OJK dan bahkan sudah terdaftar sejak tahun 2019, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir lagi akan keamanan serta legalitas dari aplikasi ini ya. Nah, untuk persyaratan pendaftaran di Rupiah Cepat ini harus berstatus warga negara Indonesia, kemudian berusia 18 tahun, kemudian memiliki KTP dan juga memiliki nomor rekening bank sesuai dengan KTP ketika kita pengajuan.
Nah, kemudian kita lihat lagi ya untuk bunga di rupiah cepat ini. Nah, untuk bunga di rupiah cepat ini mereka menerapkan bunga sebesar 1% dari jumlah pinjaman per hari. Misalkan ya, jika kita mengajukan senilai 1 juta rupiah dengan tenor 29 hari, maka yang kita bayarkan adalah 1.295.800 rupiah. Nah, jumlah ini juga termasuk cukup besar jika dibanding dengan nominal pinjaman di awal. Dan di sini juga tidak ada potongan biaya apapun ketika kita mengajukan. Nah, kita langsung lihat lagi bagaimana kelebihan dari rupiah cepat ini dibanding pinjaman online lainnya. Untuk kelebihan dari rupiah cepat ini, yang pertama kita hanya cukup membutuhkan KTP saja dan tanpa jaminan untuk bisa mengajukan di rupiah cepat ini. Dan kedua, pengajuannya juga sangat mudah dan cepat, pelayanannya pun juga berkualitas dan cepat, dan kemudian di pinjaman online rupiah cepat ini merupakan aplikasi pinjaman online terpercaya karena sudah terdaftar dan sudah bersertifikat. Kemudian keamanan data penggunanya pun juga sangat terjaga, jadi tidak ada kebocoran data oleh pihak ketiga. Kemudian di sini juga ada kekurangannya dari rupiah cepat ini yang harus teman-teman ketahui. Untuk kekurangannya, di sini di rupiah cepat ini bunganya juga sangat tinggi. Di sini mereka menerapkan bunganya hingga 1% per hari. Kemudian tidak ada toleransi keterlambatan. Jika kita mengalami keterlambatan pembayaran, maka kita akan dikenakan denda. Meskipun kebijakan umum di aplikasi pinjaman online tidak menerapkan denda keterlambatan sesuai dengan hari yang ditentukan, namun di rupiah cepat ini tidak ada toleransi. Nah, kemudian dengan adanya keterlambatan itu mereka memberikan denda yang sangat besar karena tidak ada toleransi tadi, maka aplikasi rupiah cepat ini memberikan denda untuk keterlambatan membayar pinjaman. Biasanya itu kisaran antara 0,5% sampai dengan 1% per hari dari jumlah total pinjaman. Jadi ini bisa dikatakan cukup besar ya bagi kita sebagai pengguna atau sebagai nasabah yang minjam di rupiah cepat ini. Nah, kemudian ini ya review dari saya tentang rupiah cepat. Semoga jika teman-teman lagi mencari review tentang pinjaman online, saya sangat merekomendasikan rupiah cepat untuk teman-teman. Oke, nah kita lanjut yang berikutnya. Nah, yang kedua yang akan saya rekomendasikan ada namanya Adapundi. Nah, Adapundi ini berada di bawah PT Info Teknosiaga, di mana sebuah perusahaan peer-to-peer lending berbasis teknologi yang sudah mendapatkan izin dari OJK sejak tahun 2021. Untuk aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kita bantuan dana sementara dengan memberikan akses dengan mudah, cepat, dan menetapkan standar tinggi dalam perlindungan dan kerahasiaan data nasabah. Kemudian di sini untuk produk yang ditawarkan mulai dari Rp400.000 hingga Rp6 juta dengan tempo pelunasannya 61 hari dengan hingga 90 hari. Untuk plafon yang diberikan ini juga sangat nyaman dengan proses yang sepenuhnya serba online atau serba digital. Nah, untuk di sini untuk kita pengajuannya kita hanya butuh KTP saja dan juga tidak membutuhkan adanya jaminan. Nah, untuk platform yang kemudian kita lihat dari keunggulan dari Adapundi ini. Keunggulannya yang pertama, proses yang diajukan ini juga prosesnya sangat mudah, tidak bertele-tele, kemudian tidak ada verifikasi telepon, dan juga kita hanya memerlukan KTP dan tanpa slip gaji. Dan di sini juga persetujuannya pun juga sangat instan. Kita hanya butuh 3 menit saja sejak pengajuan, maka nanti pihak Adapundi akan memberikan persetujuannya kepada kita. Dan itu selain itu juga sudah terdaftar di OJK
dan tidak ada potongan biaya lainnya. Jadi sangat aman sekali untuk di Adapundi. Namun ada kelebihan, tentu pasti ada yang namanya kekurangan ya untuk di Adapundi. Nah, untuk kekurangannya ini sendiri, jika kita lihat dari aplikasinya, untuk kekurangannya di sini suku bunganya sangat mahal. Adapundi menerapkan suku bunganya yaitu 0,4%, bahkan dibayar 12% dalam setahun, hingga bunga yang ditetapkan adalah 144% dibandingkan dengan bunga KTA bank yang kisarannya 20% sampai dengan 30%. Di Adapundi ini di bank ini jauh lebih rendah dibandingkan bunga di Adapundi ini. Kemudian untuk plafon pinjaman di Adapundi ini juga sangat kecil dibandingkan KTA atau kartu kredit. Dengan limit pinjaman Adapundi juga sangat relatif kecil. Bahkan untuk pinjaman pertama pun Adapundi memberikan limit lebih kecil, sehingga kenaikan limit baru bisa dilakukan pada pinjaman berikutnya dengan syarat pembayarannya sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh dana tunai dalam jumlah besar, Adapundi ini sangat tidak cocok. Lebih tepat jika ingin mengajukan dengan limit yang sangat besar, lebih baik pengajuannya melalui di KTA Bank. Nah, kemudian untuk masalah tenornya, di Adapundi ini juga sangat pendek, yaitu maksimum 1 tahun. Mungkin terkait plafon pinjaman yang sangat kecil dan pengelolaannya sangat beresiko, berbeda dengan KTA yang bisa menawarkan pinjaman dengan sampai 60 bulan dan juga tenor yang panjang membantu jumlah cicilan menjadi lebih kecil. Nah, dalam pengaksesan data pribadi di Adapundi ini, mereka hanya meminta kita mengakses lokasi. Artinya fintech ini bisa jadi mengetahui dan memantau lokasi ponsel setiap saat. Jadi tidak semua orang bersedia diakses data pribadinya, apalagi dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, pihak Adapundi menjelaskan soal akses data ini bahwa Adapundi telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait data pribadi dengan meminta izin terlebih dahulu kepada kita calon peminjam. Jika kita setuju, silakan klik setuju. Jika tidak, silakan teman-teman menolaknya. Namun untuk Adapundi ini sama-sama sangat saya rekomendasikan karena proses pengajuan yang sangat cepat dan pencairannya pun juga sangat cepat. Jadi tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari kemampuan finansial kita, tergantung dari kemampuan kita untuk membayarnya. Ya, saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.